Bapak, ada satu kata kuncinya. Hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you eat and what you drink, you can control everything else. Lapar itu adalah elemen pertama disiplin diri kita. Kalau bisa ngontrol lapar, ngontrol makan, ngontrol minum, Anda bahkan bisa mengontrol ejakulasi Anda saat diranjang bersama istri. Serius. Karena dia mainnya di sini. Kenapa? Maaf. Laki-laki itu gampang, kan sensasi perasaan kan, hawa nafsu pengen keluar. Kalau maaf dalam hubungan biologis ya. Dia bisa tahan. Ya, maka dalam Islam itu ketahuan. Jadi kalau suami istri itu dia punya anak itu ketahuan siapa yang maaf keluar duluan. Karena ada hadisnya. Ada yang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara saya untuk mendapatkan anak laki-laki? Kata Rasulullah, sang suami yang keluar duluan. Kalau dapat anak perempuan, istri keluar duluan. Jadi kalau Anda ketemu yang ada keluarga anak laki-laki semua, nah gitulah. Begitu hadisnya. Ya, tidak masalah, boleh-boleh aja sih. Yang bagus seperti apa ya? Semua bagus dalam ada itunya. Cuman maksudnya, ya tadi saya katakan, laki-laki itu termasuk juga. Saya pesan kepada Anda, terutama yang bapak-bapak nih. Ketika minum air zam-zam, salah satu yang Anda minta sama Allah, ya Allah, berikan aku keperkasaan sebagai seorang laki-laki untuk bisa memberikan kebahagiaan hubungan biologis kepada istri. Itu pahala loh. Karena banyak masalah, bahkan maaf perceraian rumah tangga itu gara-gara suami nggak puas, istri nggak puas. Ya, suami tidak mendapat kepuasan, istri nggak bisa mendapat kepuasan dari hubungan. Sedangkan hubungan biologis suami istri itu suatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Seperti apa? Sedekah kan itu kan. Ibnu Abbas ketika bulan Ramadan, ketika beliau selesai puasa, ya, buka puasa, sholat ke masjid, habis itu balik ke rumah, langsung jima sama istrinya, karena sedekah, gitu kan. Jadi jangan lewatkan momen itu. Dan jadi Islam tuh saya mengatur semua dengan sangat-sangat luar biasa. Ejakulasi itu salah satunya sih, salah satu yang membuat munculnya endorfin dalam badan, dalam pikiran kita. Endorfin kalau keluar kayak orang dapat morfin, jauh lebih baik pada morfin. Happy-nya luar biasa. Ya, maka laki-laki itu kalau uring-uringan, ya mungkin kurang hubungan sama istrinya. Ya. Maka di surga kan disebutkan coba. Kita diberi kekuatan 50 orang laki-laki coba di surga itu. Karena memang itu bagian. Maka kalau punya istri, ya gunakanlah istrinya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan. Ya. Dan minta sama Allah, ya Allah jadikan istriku tampak cantik di hadapanku. Meskipun agak bulat-bulat gimana gitu kan. Istrinya juga tahu diri lah. Maksudnya, supaya apa? Supaya kita jadikan ibadah. Jadi maksudnya, jangan pernah kehilangan momen untuk berbuat baik atau ibadah. Itu aja sebenarnya. Kenapa saya menceritakan tentang itu? Karena memang dalam Islam, rumah tangga itu suatu hal yang sangat-sangat fundamental. Anda ngomong sama temannya kayak begini, misalkan, tadi makan apa, gitu kan? Teman kita lah, dapat pahala nggak? Kalau kita tidak ada mengucapkan asma Allah atau nama Allah di sana, oh iya, pulanglah, hati-hati ya. Teman saya, sahabat saya, orang tuanya. Jadi apa tuh namanya? Ngobrol sama teman, saya ngobrol, Pak tadi makan apa gitu kan, dapat pahala nggak dapat. Tapi kalau Anda ngomong begini sama istri, ngomong begitu dapat pahala. Seluruh aktivitas dalam rumah tangga itu pahala. Ya, maka jangan kehilangan momen untuk mendapatkan itu, ya, mengambil peluang pahala tadi dalam rumah tangga. Ya, apapun bentuknya, ngobrol nggak ada juntrungannya sama istri, pahala. Ya, apalagi suami nih, coba mulai buat istrinya bahagia lebih baik. Ya, salah satunya. Mau dikasih tahu? Gak usah lah ya. Coba beliin istrinya tuh baju-baju seksi gitu loh. Beliin. Bahkan Anda bisa lakukan, perempuan tuh sebenarnya dia suka diperhatiin. Ya, coba beliin pakaian dalam buat dia. Anda kan misalkan badannya kekar, sterek gitu kan, masuk ke toko wanita gitu kan, pakaian dalam gitu kan. Tapi untuk dia, dan itu Anda akan jadi hero banget untuk beliau. Serius. Coba aja Pak. Saya punya guru ya, guru saya seorang ustadz. Dia tahu Pak, Masya Allah beliau punya
istri lebih dari satu, dia tahu maaf ukuran pakaian dalam istrinya, semua dia tahu. Maaf beranya dia tahu, ukuran celana dalam dia tahu. Dan dia belikan semua itu. Itu cocok kalau mau poligami kayak begitu. Kok sampai ke situ sih? Enggak, nih bahas rumah tangga aja. Ya. Jadi itu bos sekalian. Jadi softwarenya ya, software. Jadi software itu gunakan baik-baik. Ya. Termasuk juga Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin, kata Allah, dan kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh. Jadi kalau Anda baca Quran, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran ini penyembuh sakit hatiku. Maksudnya sakit hatiku, penyakit di hatiku, penyakit di kolbuku. Minta sama Allah boleh. Apapun ayatnya, boleh Anda baca, silakan. Karena semua ayat dalam Quran itu baik, tidak ada masalah. Tapi memang ada ayat-ayat, memang Nabi SAW mengajarkan, ya itu ayat-ayat ruqyah. Tapi tanpa itu pun nggak masalah. Minta. Bahkan, kul huwallahu ahad, al-ikhlas saja, itu kita baca 3 kali saja. Atau 7 kali itu sama dengan membaca satu Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, maka manfaatkan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu belum mampu memberikan sensasi, coba find the moment of truth with Quran. Cari momen bersama Al-Quran. Ngaji sendirian, tiba-tiba berlinangan air mata. Itu asik banget. Kalau udah kayak begitu, Anda sampai pada titik itu, kalau lagi sakit ya, Anda bisa ngomong sama Allah nanti. Ya Allah, kalau memang sakitku ini belum saatnya sembuh, maka aku ikhlas ya Allah. Dan kalaupun Engkau ambil nyawaku sekarang, aku ikhlas ya Allah. Tapi kalau ada kesempatan dan masih ada waktuku untuk hidup kembali ya Allah, maka sembuhkan aku. Itu yang Allah tunggu kalau orang lagi sakit. Ya, karena banyak orang ketika sakit malah yang dikejar dokter, obat, terapis, membekam. Ngapain kejar mereka? Faiza maritu fahuwa yashfin. Allah yang sembuhkan. Jangan khawatir. Begitu mudah Allah sembuhkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kembali sama Allah. Kemudian itu softwarenya. Hardwarenya apa? Hardwarenya apa-apa yang Allah ciptakan. Kalau saya memegang atau saya memberikan itu aja, clue-nya kepada Anda, bukan? 2 hal yang Anda pegang baik-baik. 4 lah ya. Rempah, rimpang, sayur, buah. Pegang itu baik-baik. Jadi dalam seharian Anda, dalam keseharian Anda, usahakan Anda mengkonsumsi 4 hal tadi. Rempah, rimpang, sayur, buah. Ya. Rempah, rimpang, sayur. Rempah itu apa? Ya udah tahu lah. Kayak misalkan cengkeh, kayu manis, ya. Itu kan rempah-rempahan tuh. Bunga lawang, gitu kan. Itu bisa dibikin minuman. Bisa. Anda mau diimpus boleh atau dibikin minuman boleh. Pagi-pagi Anda, misalkan Anda minta bikinkan istri, misalkan teh serai, jauh lebih baik daripada minum teh saset. Misalkan gitu. Dan kenapa kita mau kerjakan itu? Jadi pertanyaannya, kenapa kita mau bersusah payah mengerjakan itu? Ya. Apakah itu bersusah payah? Sebenarnya enggak juga. Tapi balik-baliknya, innamal amalu binniyat. Kalau kita melaksanakan hidup sehat sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah, maka dapat pahala. Contoh misalkan begini, kita minum air ini, saya baca bismillah, misalkan, saya minumlah. Dapat pahala, minum air. Ya, bahkan kalau kita ngerti caranya, minum kayak begini, Anda bisa dapat banyak pahala. Caranya gimana? Contoh nih ya, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Gitu, Ibnu Abbas minum air. Sampai airnya habis, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kalau nggak repot, kalau nggak ada kerjaan, kan ada pahala kan? Pahala. Jadi kalau sekali doang kan begini, bismillah, oh habisin, alhamdulillah selesai, 1 gelas habis. Tapi kalau Anda bismillah, alhamdulillah dengan 1 teguk, bismillah lagi, alhamdulillah lagi, bismillah lagi, pahalanya lebih banyak. Itu caranya. Ya. Jadi niatkan hidup sehat itu sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti Anda minum jahe, Anda minum kunyit, Anda minum kencur, Anda minum apa, awalnya sudah ada niat, ya Allah, aku mulai hari ini pengen hidup sehat karena ingin lebih dekat, lebih baik ibadah kepadamu, lebih taat kepadamu, lebih syukur kepadamu, maka per hari itu apa-apa yang Anda sehat-sehat itu makan, dapat pahala. Itu caranya. Yang pertama. Yang kedua apa? Anda sudah mulai mikir, ketika sudah tahu nggak sehat, jangan lagi makan.
Sudah tahu ini nggak sehat, itu nggak sehat, dimakan juga zolim namanya. Apalagi, sering saya sampaikan, kalau Anda punya bisnis kuliner, pikirkan baik-baik. Ya, jangan bikin makanan yang bikin sakit orang. Iya kan? Orangnya makan makanan kita, bukan kita sih ya. Orang customer itu beli makanan kita. Dulunya dia nggak kena kencing manis, nggak kena. Gara-gara makan makanan kita kena kencing manis. Dosa kita. Gitu loh. Kita bikin minuman, contoh, ya, minumannya nggak sehat. Orangnya misalkan dulunya nggak ada darah tinggi, misalkan kena minuman tadi segala macam. Memang itu tidak kita bisa mengatakan itu penyebab itu doang, tapi itu salah satu kontributornya gitu loh. Dosa kan? Ya lebih baik kita apa? Bikin makanan yang sehat, sehingga nanti apa? Ya Allah, aku niatkan membuat makanan sehat untuk aku jual kepada kaum muslimin dalam memenuhi hajat kaum muslimin mendapatkan makanan sehat. Itu pahalanya sama kayak yang tadi Masjid Nabawi tadi. Jauh lebih baik.